Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Astuti. Wah, luar biasa. Selamat sore Bu Astuti. Ini masih di era Covid. Iya. Dan kita tetap protokoler, kita jaga semuanya. Semoga tetap sehat, bagas waras. Amin, amin. Salam kreatif dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Sore hari ini kita akan ngobrol bareng Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Tapi topik kita sore hari ini akan bicara masalah anggrek. Ini kebetulan bersama kami sudah hadir ini ahli anggrek dan juga petani anggrek ya, yang luar biasa. Jadi Bu Astuti ini memang menjadi salah satu peminat bunga anggrek dan ini sekaligus hobi yang dijadikan bisnis tentang anggrek. Nah, Bu Astuti, ini saya ingin ngobrol sebenarnya mulai kapan sih Bu Astuti kok suka anggrek gitu. Ya, pertama Pak Romadi, saya suka anggrek itu dari awal, sudah sekitar ya dari remaja sih sudah dari suka remaja anggrek. ya? Ya, cuma Biasa. kebetulan itu beberapa tahun itu sebelumnya itu dari suami itu dapat jatah uang Pak gitu? Pak Romadi Wah, luar untuk biasa. beli bunga anggrek Khusus ya? Iya, jadi Keren. setiap bulan itu saya ada dana untuk beli bunga anggrek. Luar Ya. biasa. Kemudian lama-lama itu jumlahnya banyak sekali sampai ratusan gitu. Terus saya bingung, loh kok anggrek saya tiba-tiba sudah memenuhi rumah saya. Oh, luar biasa. Gitu. Jadi Terus, diawali dari situ. Iya, diawali dari situ. Kemudian timbul ide, kenapa tidak saya kembangkan? Oh. Kenapa tidak saya buat sebagai usaha selain gitu. hobi yang menguntungkan, kenapa tidak? Luar gitu, biasa. Pak Romadi. Baik, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Jadi penting untuk kita ketahui apa yang disampaikan Bu Astuti tadi. Ternyata memang dimulai dari hobi. Jadi hobi mengoleksi anggrek, mendapatkan jatah untuk setiap bulan beli anggrek, tapi akhirnya dikembangkan menjadi sebuah hobi yang menguntungkan. Dan ini dilakukan oleh Bu Astuti. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jadi kalau bicara masalah bunga anggrek, Bu Astuti ini memulai sejak muda. Nah, sekarang begini Bu Astuti. Kalau Bu Astuti ini kan peminat dan juga penyuka anggrek. Iya. Sebenarnya anggrek itu ada berapa macam toh? Iya. Gini Pak Romadi, Ya. anggrek itu sendiri yang pertama yang saya suka itu sebenarnya spesies. Spesies. Itu jenis anggrek alam. Ya. Kalau misalnya ini jenis Ya, anggrek alam. kalau ini hibrid, Pak. Oh, hibrid. Oh, hibrid. Ya. Jadi Itu kalau hibrid itu sudah kloningan, silangan. kloningan ya? Hibrid itu sendiri ada dua, Oh. yaitu hibrid dari petani betul. dan hibrid dari perusahaan. Oh, luar biasa. Nah, Jadi ada kombinasi ya? kombinasi. Kalau yang bagus-bagus seperti ini itu biasanya dari perusahaan, Pak. Jadi Oh, kalau yang seperti ini dari perusahaan, iya, besar-besar ini? karena wujudnya sangat sempurna. Oh, Dari gitu ya. segi warna sangat mencolok sekali. Gitu ya. Kalau petani itu kemungkinan karena baru tradisional, Iya. jadi masih belum terlalu hasilnya belum terlalu memuaskan. Jadi kalau yang namanya ini Ya. masuknya super premium Pak Romadi. Super premium. Ya. Jadi ada anggrek itu ada, ada iya. anggrek yang memang dikembangkan oleh petani, Petani, anggrek ada yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, jadi Gitu. akan beraneka warna. Iya, betul. Ragam Itu yang ini. yang Nah, sekarang pertanyaan saya sangat gini, laku. Mbak Yang Astuti, sangat kalau laku, misalnya ya. kita lihat, ini kan tadi anggrek yang sudah kloningan. Iya. Nah, sebenarnya kalau nilai anggrek yang sudah kloningan dengan yang alami, yang dikembangkan oleh petani dengan yang dikembangkan perusahaan, itu kalau dilihat dari nilai mungkin penghargaannya lebih tinggi mana? Lebih ke perusahaan Pak Oh, perusahaan. Romadi. Kenapa? Karena kan mereka sangat sempurna di dalam mengkloning itu, warnanya bisa sampai tajam-tajam dan sebagainya. Jadi terus dari segi daunnya juga bisa sempurna seperti ini. Ya mungkin suatu saat nanti petani-petani anggrek Indonesia itu akan seperti itu juga, Gitu karena ya. mereka kan belajar dan belajar Iya. terus. Jadi bagaimana mereka melakukan silangan, membuat silangan dengan nama-nama yang sangat luar biasa. Oh, gitu. Yang sekarang ini Pak Romadi, Ya. yang sedang sekarang itu baru diserbu itu namanya blackjack. Oh, Ini kayak nanti gini. daunnya hitam, Pak. Ini blackjack, Iya. daunnya hitam. Nanti Jadi bunganya hitam. teman-temanku yang luar biasa, Bunganya komunitas hitam. Ratu Lisa Iya. ini
Blackjack ini sekarang baru Jadi diburu. ini nanti bunganya hitam. Iya, Bunganya hitam. Hitam pekat. Kalau ini kan merah Iya. ungu putih ya, ungu putih. Iya. Ini merah. Iya. Jadi kalau beraneka warna ini. Nah, sekarang gini Bu Astuti, untuk komunitas penggemar anggrek di seluruh Indonesia, komunitas Ratu Lisa, ini menjadi salah satu bagian penting. Ini kalau seperti ini, Iya. medianya segini udah cukup ini. Sudah. Sudah. Ini Daunnya sudah. bisa sampai berapa Ini lembar? sudah, ini karena sudah dewasa. Oh. Kalau bulan itu daun ya sekitar 5-6 Pak. Kalau lebih banyak malah nanti bunganya kalah. Oh, jadi Ya, kalau bunga- lebih banyak dilepasi juga Iya. ya? Oh. Jadi Ini mohon maaf, ini kiranya usia berapa sekian ini? ini kalau seperti ini sekitar 1,5 tahunan. 1,5 tahun ya, 1 luar sampai biasa. 2 tahun. biasanya. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa Iya. di seluruh Indonesia, komunitas Ratu Lisa yang menyukai anggrek, ini Bu Astuti memang menjadi salah satu media pengembangan anggrek ini dari sejak muda sampai sekarang. Ini kalau kita lihat dari berbagai aspek, ini seluruh kebun anggrek yang dikelola Mbak Astuti ini menjadi salah satu bagian media yang sebenarnya memang itu menjadi hobi yang dikembangkan menguntungkan dan ini dijual juga ya? Iya. Oke, dijual juga. Ini kalau misalnya seperti ini anggrek apa tadi namanya? Ini namanya hibrid Thailand. Hibrid Thailand. Iya. Ini harganya berapa kalau segini? Harga sekitar 120 sampai 130. 120 sampai 130. Gemuk plannya. Oh, gitu ya. Kalau cabang 2 itu bisa 140. Bervariasi. Iya, bervariasi. Baik, teman-temanku, sekarang kita lihat kalau komunitas Ratu Lisa seluruh Indonesia berbicara masalah anggrek, tentu tidak bisa lepas dari kondisi. Ini kan di Iya. tempatnya Bu Astuti ini, Iya. apakah situasi lingkungannya mendukung untuk tumbuh kembangnya bunga anggrek? Atau di daerah mana sebenarnya itu paling cocok? Bunga anggrek itu bisa berkembang di mana saja. Oh, Apalagi di Indonesia itu tropis ya. Hmm. Jadi di wilayah manapun bisa. Hanya itu nanti rata-rata anggrek itu kan hanya minta sinar matahari 50%. Iya. Lebih 50%. dari itu ya bagaimana caranya kita batasi. Dengan ada paranet Ya, dan sebagainya. oh seperti ini ya, Iya. panen ini mempengaruhi Iya, untuk iya. tingkat panasnya ini. Iya, ya? betul, Oke, betul, luar betul. biasa. Iya. Nah, sekarang gini, kalau misalnya pernah nggak dicoba misalnya untuk melakukan penyilangan antar anggrek? Mbak Astuti sudah mulai ngembangin itu belum? Belum. Karena saya pernah itu bertanya pada mahasiswa pertanian, Iya. itu biayanya tinggi sekali. Oh gitu ya? Ya, biayanya tinggi sekali dan itu blogger lah setidaknya yang yang sudah kelas besar-besar menengah ya. ke atas ya? Iya, kelas perusahaan. Kalau saya seperti saya itu belum, karena biaya untuk di labnya itu tinggi sekali. Oh, nah sekarang gini Bu Astuti, Iya. kalau kita bicara masalah anggrek ini sebenarnya apa keunggulan anggrek ini bagi para pecinta anggrek? Apakah dari bunganya, atau dari daunnya, atau dari akarnya yang melingkar-lingkar ini? Iya, baik. Pak Romadi, anggrek itu adalah lambang keindahan. Dari semua bunga itu yang menjadi maskot itu anggrek. Gitu ya? Iya, Bukan karena mawar ya? mawar itu iya, Kan tapi itu kalau kan ada lagunya sekuntum mawar merah. Enggak ada Tapi lagunya anggrek sekuntum ada. anggrek merah. Oh, ada juga ya? Setangkai anggrek bulan. Keren ternyata. Ada loh. Saya tuh ngetes Bu Iya. Astuti, katanya pecinta anggrek sejak muda. Ternyata memang beliau menikmati dan menghayati sampai lagunya hafal. Dan lagi gini Pak, Ya. anggrek itu sendiri bunganya paling lama, bertahan paling paling lama lama sampai ya? berbulan-bulan. Oh gitu? Iya, kalau mawar kan hanya berapa hari. Oh, gitu ya. Kalau anggrek seperti ini bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Bunganya Iya. ini Iya. luar biasa Makanya teman-teman. banyak yang Sampai 2 mencintai bulan. anggrek karena apa? Anggrek itu bunganya sangat awet sekali. Ya. Ini memang apa yang Mbak Astuti lakukan pertanian ini apa betul-betul pure ini untuk jual beli atau ada juga yang sering mohon maaf datang ke sini terus pulang-pulang ini anggreknya kok bagus ya, anggreknya bagus, implikatornya muncul gitu loh. Iya. Oh, ada Ya, juga ya? namanya
namanya sesi persahabatan. Jadi ada ya, Ya, yang loh, kan teman-teman datang, iyalah. terus wah ini kok bunganya bagus, cantik gitu. Ya pertama Mbak Suti langsung paham ya itu ada indikatornya gitu ya. Andai pun mereka beli pun kadang-kadang ya harganya diskonnya lebih banyak. Wow, jadi- namanya kan kita itu ya apa namanya tidak melulu berdagang. Oh, tidak perlu berdagang Iya, tapi juga tapi bersedekah juga gitu ya. Bersahabat. Oh, bersahabat. Bersaudara. Bersaudara, bersahabat, berteman, ini menjadi salah Berteman, satu bagian iya. penting, luar biasa. Betul. Jadi memang inilah keunggulan pemilik anggrek ini juga tidak hanya bunga anggreknya yang Ini spesial, tambah teman yang tapi penting. Kalau- pemiliknya juga suka berbagi anggrek. Jadi saya kira komunitas Ratu Lisa kalau main sini saya kira juga dapat diskon juga ya. Oh, dapat. Oh, dapat juga jelas luar biasa. dapat. Jadi Iya. teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Jadi Mbak Astuti ini memang menjadi salah satu ikon penting untuk bunga anggrek. Jadi kalau komunitas Ratu Lisa main ke rumahnya Bu Astuti di kebun anggreknya ini luar biasa, banyak dari yang kecil, dari mulai yang di dari mulai remaja sampai Dewasa. dewasa sampai lansia. berbunga sampai Berbunga pasca sampai lansia. Jadi tapi ini posisi untuk nanam ini regenerasinya bagaimana caranya? Mungkin ini dari sepertinya apakah bisa di pembelahan atau gimana caranya? ya untuk bunganya dulu. Ya, bunga. Bunga itu setiap jenis anggrek masing-masing. Hmm. Jadi kalau bulan Ya. bulan itu kalau sudah berbunga selama tangkai ini belum kering itu jangan dipotong. Oh. Karena mereka akan tumbuh terus. Oh, gitu. Ya, seperti contoh di sana itu Mm-mm. itu adalah bagian ya, seperti bagian dari Ya. bunga yang sudah berbunga terus. Terus bertambah ya. Ya, bertambah. Kemudian setiap anggrek juga perkembangannya berbeda-beda. Ya, luar kalau biasa. bulan itu bisa kalau yang sudah tumbuh memanjang gitu, selama di sini ada akarnya nanti dipotong ditumbuhkan lagi bisa. Ini kalau Kemudian- misalnya saya ambil yang seperti ini. Oh, Ini posisi iya. seperti apa ini? Ini namanya anggrek Cattleya. Cattleya. Iya, ini Tapi ini Cattleya dari ini- anu batangnya ini dipangkas gitu. Ini dari seedling, dari dari kecil. seedling. Ya, dari apa namanya laboratorium. Jadi Iya. teman-temanku komunitas Ratu Lisa, jadi dari seedling ini sudah menjadi salah satu bagian dari laboratorium yang disiapkan. Iya, Dan ini sudah. secara bertahap nanti akan berkembang dan akhirnya mengembang seperti ini ya. Iya. Nah, luar biasa. Iya. Jadi ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya bagaimana teknik merawat bunga ini biar tetap bisa tumbuh berkembang seperti yang Iya. Bu Astuti katakan tadi sehingga ini akan bertahan lama gitu. Ya, ini salah satu keistimewaan dari anggrek juga bahwa anggrek itu membutuhkan ketelatenan. Ya. Ketelatenan. Telaten. Yang pertama telaten. Ya. Karena dengan telaten itu sendiri bunga itu sendiri ini kan makhluk Allah. Ya, oh, jadi betul. Harus sadar jadi itu ya kadang-kadang saya kayak orang gendeng ya berbicara Oh, sendiri dengan gitu ya. dengan Oh, gitu ya? bunga. Iya. Jadi kalau Mbak Suti itu di kebun ini Iya. sering Sering tidak jauh ngomong seperti sendiri. orang-orang yang ngomong sendiri gitu. Iya, betul karena Terus ayo obatnya deh. apa itu? Ini beberapa anggrek itu banyak, ada vitamin. Vitamin. Kemudian ada pupuk penyubur bunga, ada Diberi juga ya kayak gitu. Iya, ada Melalui banyak. semprot atau langsung ada dibagikan di sini? dengan semprot, ada dengan biji. Kalau Oh. biji seperti dekastar dan Hmm, sebagainya. gitu ya. Tapi kalau semprot itu ya vitamin-vitamin itu. Oh, gitu. Iya, jadi ada penumbuh bunga, ada penumbuh daun, ada penumbuh akar. Itu ya bagaimana kita misalnya kita pengen kalau sudah bunganya daunnya sudah rimbun. Nah, itu tinggal memberikan pupuk penumbuh bunga saja. Oh, luar biasa. Gitu, ya. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Jadi berbicara masa anggrek itu tidak bisa lepas dari imajinasi kita. Jadi ketika kita berimajinasi untuk bisa menumbuh kembangkan kekuatan kita, baik hati dan pikiran, ini menjadi salah satu bagian nyata bahwa hidup ini memang harus selalu sadar terhadap lingkungan. Hidup harus sadar dengan semua makhluk Tuhan. Dan ini menjadi salah satu bagian yang dikatakan Mbak Suti tadi bahwa ternyata kita bisa membangun komunikasi intensif dengan tumbuh-tumbuhan. Dan Betul, ini betul. sebagai bentuk kasih sayang. Iya. Karena sebenarnya sifat Tuhan yang menyayangi hambanya ini bisa dicerminkan Bu Astuti melalui tumbuh-tumbuhan. Salah satunya bunga anggrek. Dan keindahan yang tercermin ini menjadi salah satu pancaran sinar. Sinar bintang, bulan, dan matahari. Dan ini sebenarnya akan mengalir menyinari bumi sepanjang hari.
baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia, dan ini dibuktikan oleh Bu Astuti. Dan saya kira ini menjadi salah satu bagian yang saya katakan dengan ngobrol bareng Ratu Lisa ini sebenarnya bagian penting. Kenapa saya katakan itu? Karena di Ratu Lisa rajin menulis dan membaca itu menjadi salah satu bagian untuk bisa melihat dan mengetahui 6 literasi dasar. Salah satunya adalah selain literasi menulis membaca, ada literasi numerik, ada literasi keuangan, tetapi ada menjadi penting adalah literasi sains. Nah, ini menjadi salah satu media sains, media pembelajaran untuk seluruh generasi muda Indonesia, generasi milenial yang senantiasa bisa mengembangkan sayap dan pikirannya untuk bisa nanti dijadikan salah satu media pengembangan pembelajaran literasi untuk menulis dan membaca, khususnya bidang literasi sains. Dan ini sangat menarik bagi Bu Astuti sebagai petani anggrek, pecinta anggrek, dan akhirnya ini akan berdampak untuk seni wirausaha mandiri, khususnya wirausaha bunga anggrek. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, saya kira ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita bagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, komunitas Ratu Lisa di Indonesia. Semoga kita akan tetap mencintai tumbuhan dan lingkungan sekitar kita. Luar biasa. Sukses Bu Astuti. Terima kasih.